Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula berselawat kepada Rasulullah, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-69, 70, 71, 72 dan 73 dari surah Maryam, yaitu ayat-ayat yang menerangkan tentang hari akhirat, yaitu tentang keadaan manusia atau apa yang dijalani oleh manusia di hari akhirat. Beberapa ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan bahwasanya nanti di hari akhirat Allah akan menarik atau mengambil dari setiap golongan yang ada di dunia siapa yang paling durhaka dari golongan itu, siapa yang paling jahat dari golongan itu, yang paling sesat dari golongan itu, untuk pertama kali diazab atau disiksa, untuk dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah Maha mengetahui siapa yang durhaka itu, yang layak dimasukkan ke dalam neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan yang sempurna, dan ada malaikat yang ditugaskan khusus khas untuk memperhatikan, menyaksikan apa yang dilakukan oleh manusia, dan tidak ada satupun yang terkecuali atau terabaikan, terlupakan, tertinggalkan. Karena malaikat itu menjalankan tugasnya dengan sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada malaikat itu di dalam memperhatikan, menyaksikan apa yang dilakukan oleh manusia dan dicatat. Dan tidak ada yang luput dari catatan malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Nah, apabila berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia, maka sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia, sesembunyi apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia, tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, berdasarkan pengetahuan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka, maka nanti di hari akhirat penghuni neraka itu akan dimasukkan ke dalam neraka.
Kemudian bagaimana yang lainnya, yaitu penghuni surga. Allah menyebutkan juga dalam ayat yang akan kita pelajari bahwasanya manusia dibawa mendatangi neraka. Kemudian setelah itu yang memang penghuni neraka ditetapkan di dalam neraka itu, dan yang merupakan penghuni surga dibawa ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya siapa orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu. Ayat yang ke-73, yaitu ayat yang terakhir nanti yang akan kita bahaskan, yaitu penghuni neraka itu adalah orang-orang yang dahulu ketika di dunia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan diri terhadap atau di hadapan orang-orang beriman. Nah, mereka dahulu ketika di dunia, ketika bertemu dengan orang-orang beriman, selalu menghinakan orang-orang beriman, merendahkan orang beriman dengan perkataan mereka bahwasanya mereka lebih kaya lah, mereka lebih punya kelebihan lah, dan berbagai macam yang ketika di dunia sangat menyakitkan hati orang-orang beriman. Tetapi nanti di hari akhirat barulah mereka terhina, karena mereka ditempatkan di dalam neraka dan dibiarkan mereka dalam neraka, tidak dikeluarkan dari neraka, dan di sana mereka didiamkan atau ditempatkan untuk selama-lamanya. Nah, ayat-ayat yang kita pelajari ini berarti ayat-ayat berkaitan dengan perkara yang gaib, yaitu hari akhirat. Salah satu rukun iman dari 6 rukun iman itu adalah percaya kepada hari akhirat. Maka mudah-mudahan insyaallah dengan mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan ini, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hari akhirat itu belum lagi berlaku, belum terjadi, masih kita sekarang masih berada di dunia ini, dan belum lagi kiamat itu terjadi. Kiamat kemudian barulah hari akhirat. Tetapi karena pemberitahuan dari Allah sudah kita terima sekarang, karena kita beriman kepada Allah, maka kita pun juga beriman kepada hari akhirat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita beriman kepada Allah tidak hanya sekedar mempercayai, tetapi juga menyiapkan diri untuk hari akhirat tersebut, yaitu ketika neraka disebutkan, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijauhkan dari neraka. Kemudian kita menghindarkan diri dengan tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan pelanggaran, karena akan menyebabkan kita untuk masuk ke dalam neraka. Dan tanda bukti kita percaya kepada hari akhirat yang nanti ada neraka, ada surga, maka kita melakukan ketaatan dengan harapan mudah-mudahan dengan ketaatan kepada Allah, Allah memberikan kasih sayangnya sehingga memasukkan kita ke dalam surga, menghindarkan kita dari neraka. Itulah dia keberuntungan. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah sebenarnya orang yang beruntung. Jadi kita duduk sejenak bersama dengan firman-firman Allah ini, mudah-mudahan bertambah keimanan kita, semakin teguh keyakinan kita, semakin bersungguh-sungguh kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti inilah yang menghantarkan kita kepada keberuntungan. Keberuntungan yang sebenarnya, keberuntungan yang sejati, bukan bertambahnya harta ketika di dunia saja, tetapi juga dimasukkan ke dalam surga. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari insyaallah. Sebagaimana biasa, kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu. Selepas itu barulah nanti kita akan menafsirkan, yaitu menjelaskan ayat dengan lebih panjang lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alar rahmani 'itiyya.
thumma lanahnu a'lamu billadzina hum awla biha siliyya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharudh dhalimina fiha jithiyya wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lilladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma," kemudian, "lananzi'anna," sungguh kami akan menarik atau mengambil atau mengeluarkan, min kulli, dari tiap-tiap, syi'atin, golongan, ayyuhum, siapa di antara mereka, asyaddu, yang paling, alar rahman, kepada Allah yang maha pengasih, itiyya, durhaka. Maksudnya siapa yang paling durhaka kepada Allah, itu yang paling pertama kali ditarik dari setiap golongan. Setiap golongan, nanti dalam tafsir kita sebutkan setiap umat atau setiap kelompok. Siapa di antara mereka yang paling durhaka, itulah yang paling pertama ditarik untuk disiksa. Ayat berikutnya, "Tsumma," kemudian, "lanahnu," sungguh kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, "a'lamu," lebih mengetahui, billadzina, terhadap orang-orang yang hum, mereka itu, aula, seharusnya, sepatutnya, biha, untuk dimasukkan ke dalam neraka, siliyya, dibakar, untuk dimasukkan ke dalam neraka untuk dibakar. Allah lebih mengetahui siapa yang seharusnya untuk dimasukkan ke dalam neraka untuk dibakar. Wa in minkum illa wariduha, wa, dan in, tidaklah, minkum, dari kamu, illa, kecuali, wariduha, mendatanginya. Nya di sini neraka, mendatangi neraka itu. Nanti akan kita sebut dalam tafsir. Ada di antara ulama memahaminya mendatangi itu masuk ke dalam neraka. Jadi semua masuk dalam neraka. Tapi ada juga memahami tidak, meniti-titian di atas neraka, di atas dua tebing neraka. Karena adalah itu, ala rabbika, atas Tuhanmu, hatman, suatu kemestian, maqdiyya, yang telah ditetapkan. Ini adalah suatu yang telah ditetapkan, pasti kita akan melaluinya nanti. Summa, kemudian kita baca saja dulu, nanti dari awal langsung sekaligus kita terjemahkan. Summa, kemudian, nunajji, kami selamatkan, alladzina, orang-orang yang ittaqau, bertakwa, wa nadharu, dan kami tinggalkan atau kami biarkan, adh-dhalimina, orang-orang yang zalim, fiha, di dalam neraka itu, jithiyya, dengan berlutut, maknanya tidak berdiri, tetapi dalam keadaan berlutut. Berdiri juga tetapi dengan lututnya. Dikatakan duduk tidak juga. Ayat berikutnya, wa idza, dan apabila, tutla, dibacakan, alaihim, ke atas mereka atau kepada mereka, ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin, yang jelas halal haramnya, qala, berkatalah, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini, mana di antara dua kelompok, khairun, lebih baik, maqaman, tempat kediaman, wa ahsanu, dan lebih indah, nadiyya, tempat pertemuan. Jadi mereka membanggakan diri. Coba, mana yang lebih baik tempat kediaman? Rumah kami besar-besar, kata orang kafir. Rumah kamu, wahai orang beriman, kecil-kecil, gubuk-gubuk.
sementara rumah kami istana-istana. Kami punya harta banyak, sementara kamu punya harta sedikit. Nah, mereka membanggakan diri ketika di dunia dan menghina atau mengejek orang-orang beriman. Ya, ini sekedar penjelasan ringkas untuk memahami ayat ini, bahwasanya orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka nanti di hari akhirat, ketika di dunia mereka itu adalah orang-orang yang membanggakan diri di hadapan orang-orang beriman. Baik, kita baca dari awal. Kemudian kami akan menarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih. Kemudian sungguh kami lebih mengetahui siapa yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada di antara kamu kecuali mendatanginya. Hal itu adalah suatu kemestian. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang telah ditetapkan. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya, di dalam neraka dengan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, maka orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman berkata, yang manakah dari dua kelompok lebih baik kediamannya dan lebih indah tempat pertemuannya? Nah, mereka membanggakan diri. Inilah beberapa ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang hari akhirat, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ke atas setiap manusia, yaitu orang-orang yang durhaka dahulu ketika di dunia. Allah beri balasan berupa siksaan di dalam neraka. Bahwasanya yang paling durhaka itu yang pertama kali Allah ambil dari setiap golongan untuk disiksa di dalam neraka. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya Allah mengetahui siapa yang memang penghuni neraka, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang sangat sempurna sekali tentang makhluknya, dan tidak ada manusia melainkan menjalani atau melewati neraka jahanam, dan itu adalah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan berlaku nantinya. Apakah termasuk orang-orang beriman? Nah, ayat berikutnya disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang beriman dari neraka itu. Dan bagaimana nasib orang-orang yang zalim? Orang-orang yang zalim akan dibiarkan di dalam neraka itu, dan mereka menjalani siksaan dengan sangat merasa sengsara sekali, sampai mereka itu berlutut di hadapan mereka itu berlutut di dalam neraka. Jadi mereka tidak mampu untuk menghadapi siksaan tersebut, tidak berdaya, sehingga mereka berlutut dalam menjalani siksaan tersebut. Perkataan berlutut itu menerangkan bahwasanya mereka sangat berat sekali dalam menjalani siksaan. Mereka itu adalah orang yang dahulu ketika dirinya menyombongkan diri ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, dan mereka juga menyombongkan diri ketika mereka berada di hadapan orang-orang beriman. Inilah dia beberapa ayat yang kita pelajari, yang apabila kita lihat ayat ini adalah sambungan dari ayat yang sebelumnya berkaitan tentang akhirat. Apabila sebelum ini diterangkan tentang kebangkitan, bahwasanya setiap manusia pasti akan dibangkitkan kembali. Nah, tidak seperti kepercayaan sesat yang dimiliki oleh sebahagian manusia dengan mengatakan bahwasanya apabila telah mati nanti maka tidak akan dibangkitkan kembali. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya kematian itu hanyalah yang memindahkan manusia dari kehidupan dunia kepada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan alam barzakh, kemudian menanti kiamat berlaku,
Setelah itu apabila kiamat sudah terjadi nanti, langit diganti dengan langit yang baru, bumi diganti dengan bumi yang baru, maka manusia dibangkitkan dari dalam bumi dan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari dan ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang hari akhirat. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhirat membuat kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam berbekal untuk hari yang kekal. Dunia ini sementara, sampai masanya kita akan tinggalkan. Dunia ini fana, sampai masanya ia akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kiamat terjadi, maka bumi ini akan digempakan, bumi ini akan hancur, gunung-gunung akan tercabut seperti debu yang berterbangan. Langit akan runtuh. Kemudian apabila sangkakala kedua ditiup, maka berlakulah kebangkitan. Nah, mudah-mudahan insya-Allah dengan ayat-ayat ini kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Berikutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat dengan harapan sebenarnya dengan tafsir ringkas tadi kita sudah paham. Tetapi dengan penjelasan yang lebih panjang kita ingin berlama-lama dengan ayat Al-Qur'an ini, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan kandungan ayat, kemudian mudah bagi kita untuk menjadikannya sebagai pedoman atau petunjuk di dalam hidup ini. Karena kitab suci Al-Quran ini diturunkan adalah sebagai petunjuk. Bagi siapa? Bagi semua manusia? Tidak. Rupanya yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dia kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena Al-Quran ini dijadikan petunjuk oleh orang-orang yang bertakwa, dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, ayat yang ke-72, orang-orang yang bertakwa itulah yang Allah selamatkan dari api neraka. Sedangkan orang-orang yang zalim, yaitu orang yang tak mau menerima petunjuk, tidak mau mengikuti petunjuk, mereka memilih kesesatan dan berbangga dalam mengikuti kesesatan tersebut, maka Allah biarkan mereka itu di dalam neraka dengan berlutut, dengan menjalani siksaan yang berat. Kita mulai dari ayat yang ke-69. Summa, kemudian. Kata summa kemudian bermakna ayat yang kita pelajari ini jangan difahami ia adalah permulaan dari kisah berkaitan tentang akhirat. Tidak. Sebenarnya sebelumnya sudah ada juga pemberitaan tentang akhirat. Nah, ayat ini adalah melanjutkan berita tentang akhirat. Dan yang memberitakan adalah Allah. Maka berita tentang akhirat ini adalah berita yang pasti benarnya. Lananzi'anna min kulli syi'atin. Sungguh kami akan menarik. Sebenarnya kata nanzi'an ini bukan menarik atau mengeluarkan. Sebenarnya kata nanzi'anna ini maknanya mencabut maknanya. Biasanya umpamanya kalau ada tanaman yang tumbuh di bumi, tanaman itu akarnya menjunam ke dalam tanah. Nah, ke dalam tanah. Maka ketika kita mengambil tanaman itu, maka kita tidak sebut mengambil tanaman, tapi kita sebut mencabut tanaman. Karena tanaman itu akar-akarnya sudah masuk ke dalam bumi, dan biasanya kalau kita cabut dengan cepat atau dengan keras, maka boleh jadi akar-akarnya itu putus. Nah, putus karena ada akar-akarnya yang halus. Nah, dan biasanya kata mencabut itu tidak perlahan. Nah, tak ada orang yang mencabut perlahan. Kalau mencabut perlahan tak jadi mencabut. Nah, apalagi tanaman itu yang akarnya banyak sekali. Nah, maka beda antara kata mengambil dengan kata mencabut. Biasanya kata mencabut itu keras. Dan biasanya kalau akar itu betul-betul dia mengikat di dalam tanah, karena dia menjalar ke sana kemari, maka biasanya akar itu akan putus. Itu makna kata mencabut.
Maka teringat kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah juga menggunakan kata mencabut, dan Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'. Tanzi' maknanya mencabut. Maka kita perhatikan, ketika ada orang yang diberi kekuasaan, senang atau tidak? Senang sekali. 1 periode 5 tahun, mau dia, senang. Nambah atau enggak? Nambah, tambah 1 periode lagi, 5 tahun lagi, dan dia senang sekali. Kira-kira dia mau lepaskan tidak kekuasaannya? Tak mau. Berdemonstrasilah orang di sana-sana, tak ada yang mau. Maka dia akan berusaha mempertahankan. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak, Allah tidak mengambil kekuasaan tapi mencabut kekuasaan. Karena biasanya manusia kalau sudah diberi kekuasaan ingin mempertahankan kekuasaan itu untuk selama-lamanya. Maka Allah tidak menggunakan kata kami berikan kekuasaan kepada siapa yang kami kehendaki dan kami ambil. Allah tak guna kata mengambil, tapi Allah guna kata mencabut, bermakna mengambil dengan keras, dengan paksa. Nah, begitu juga lah dalam ayat ini, yaitu Allah ambil dengan keras dari golongan. Apa sebab? Sebab golongan itu tak mau melepaskan. Nah, ini untuk menerangkannya, yaitu golongan itu akan mempertahankan, tetapi Allah mengambil. Jadi tidak berdaya golongan itu untuk mempertahankan orang yang durhaka itu untuk disiksa. Nah, biasanya di dunia ini juga begitu kan. Biasanya polisi akan mengambil paksa kan. Ada ahli keluarga mempertahankannya, tak bisa mempertahankannya, akan diambil paksa. Ambil paksa ini kata naza'a, lananzi'anna, sungguh kami akan mencabut. Tapi kata mencabut ini tak sesuai. Akhirnya dicarilah dalam terjemahan kami menarik. Tapi sebenarnya kata menarik ini tidak menepati dari kata naza'a itu, karena kata naza'a itu mengambil dengan keras dari asalnya. Dari asalnya, dari mana asalnya? Nah, maka diambil dengan keras dari tempat tumbuhnya itu, di situ asalnya, diambil dengan keras. Maka itu membawa makna siksaan, membawa makna membawa makna kepada penderitaan. Bahwasanya mereka itu diambil dengan paksa. Lananzi'anna min kulli syi'atin, dari tiap-tiap golongan. Yang dimasukkan golongan itu apa di dalam ayat ini? Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan golongan yang dimasukkan di sini karena nanti ujungnya adalah siapa di antara mereka yang paling durhaka, berarti golongan yang dimasukkan adalah golongan orang-orang durhaka. Nah, banyak golongan. Ada golongan yang paling durhaka itu apa? Umpamanya yang menyekutukan Allah, umpamanya. Maka dikatakan al-adyan al-batilah. Yang dimasukkan dengan golongan dalam ayat ini adalah kelompok agama-agama sesat. Nah, siapa yang paling durhaka dari agama-agama sesat ini? Nah, agama yang menyekutukan Allah itu siapa? Nah, maka yang paling sesat itu dahulu yang diambil. Kalau pada masa Nabi Musa dahulu, siapa yang paling sesat? Fir'aun, sampai dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Maka Fir'aun itu yang pertama kali diambil nanti oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya, dicabut dari kelompoknya, dari golongannya. Maka ada juga di antara ulama tafsir menyebutkan golongan itu adalah umat. Nah, Allah akan mencabut yang paling durhaka dari umat itu terlebih dahulu. Lalu apa maksudnya itu mengambil yang paling durhaka itu? Untuk memperlihatkan tak ada kebanggaan, kemuliaan, ketinggian nanti di hari akhirat meskipun dahulu memilikinya ketika di dunia. Oh, dulu kan disanjung dulu ketika di dunia. Dulu semua manusia hormat kepadanya, patuh tunduk kepadanya. Tapi nanti di hari akhirat dia yang pertama kali diambil. Maka dia ketika itu akan terhina di hadapan kaumnya, kelompoknya, golongannya.
lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum, siapa di antara mereka, asyaddu, yang paling, ala rahman, kepada Allah yang maha pengasih, itiya, durhaka. Di sini Allah menyebut dirinya Ar-Rahman, maha pengasih. Semestinya kepada Allah yang maha pengasih itu beriman, mestinya berbuat baik, mestinya taat, patuh. Tetapi pula kepada Allah yang maha pengasih durhaka, bermakna membalas kebaikan Allah dengan keburukan, kejahatan, dengan kedurhakaan. Semestinya membalas kebaikan Allah itu dengan ketaatan. Disinilah tidak bersyukur kepada Allah, tapi kufur kepada Allah. Allah beri umur, mestinya umur itu diisi untuk beribadah kepada Allah. Allah beri harta, semestinya harta itu untuk beribadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Allah beri kekuatan, Allah beri kepintaran, Allah beri jabatan, Allah beri apa lagi? Pemberian-pemberian dari Allah yang maha pengasih, dari Allah yang Ar-Rahman. Mestinya semua itu membuat menjadi hamba, membuat diri menjadi hamba yang beriman kepada Allah, tetapi membuat diri menjadi durhaka kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Allah yang maha pengasih? Thumma la nahnu a'lamu billadzina hum awla biha siliyya. Kemudian sungguh kami lebih mengetahui tentang orang-orang yang siapa seharusnya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ayat ini menerangkan bahwasanya Allah memiliki pengetahuan yang sempurna dalam berkaitan dengan manusia yang durhaka kepadanya. Jadi banyak ini manusia, berapa banyaknya manusia? Allah mengetahui mana yang durhaka, yang akan menjadi penghuni neraka nantinya, mana yang beriman, yang taat, yang akan dimasukkan ke dalam surga nantinya. Nah, ada orang yang nampaknya beriman tetapi sebenarnya durhaka, nampaknya beriman tapi sebenarnya kafir kepada Allah. Ada orang yang seperti itu, ada banyak jumlahnya ya. Ada di sini ya. Mana kita tahu? Kita tak tahu, tetapi Allah, nah ini dia, a'lamu, lebih mengetahui. Allah mengetahui tentang orang-orang kafir, seperti orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka simpan kekufuran itu di dalam hati, padahal sebenarnya mereka adalah kafir. Ketika mereka kembali kepada teman-teman mereka yang kafir, mereka mengatakan, kami kafir sama seperti kamu, kami hanya mengolok-olok orang-orang beriman. Kita jumpa ayat ini di mana ini? Di permulaan surah Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami juga beriman sama seperti kamu, wahai orang-orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali bersunyi-sunyi dengan orang-orang kafir, syaitan-syaitan mereka. Ayat ini menyebut syaitan-syaitan mereka, sesama kafir. Maka mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama kamu. Kita ini satu geng, satu kelompok. Kami hanya berpura-pura saja beriman di hadapan orang-orang beriman itu. Kita tak tahu, tetapi sebenarnya Allah maha mengetahui. Jadi tidak ada siapapun yang luput dari pengetahuan Allah. Maka akan salahkah Allah nanti membuat keputusan? Tidak. Kalau hakim di dunia di pengadilan bisa salah, karena pandai dia bersilat lidah di depan hakim, atau dibayarnya pengacara yang handal, bukan 1, 2, 5 pengacara yang hebat. Akhirnya dia menang di pengadilan. Akhirnya hakim membuat keputusan salah. Hakim itu tak salah, karena hakim itu mendapatkan laporan, tapi laporan dari orang yang berbohong, menipu. Akhirnya boleh jadi hakim tersalah membuat keputusan, tetapi Allah nanti di hari akhirat
tidak akan tersalah dalam membuat keputusan. Penghuni neraka, penghuni neraka. Penghuni surga, penghuni surga. Ini maksud ayat, sungguh kami lebih mengetahui terhadap orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau kita lihat kata siliya dalam terjemahan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi sebenarnya kata siliya itu bukan hanya masuk. Karena kalau masuk itu dakhala, yadkhulunan nar, masuk ke dalam neraka. Tetapi kata siliya ini masuk dan dibakar hangus di dalam neraka. Itu mana kata siliya. Wa tasliyatu jahim. Ada dalam ayat itu, dan mereka itu akan dibakar hangus di dalam neraka. Kalau hangus berarti habis sudah? Enggak. Kalau di dunia ini kayu bakar hangus ya habis sudah. Tak ada lagi dibakar selepas itu karena ada jadi abu. Tetapi apabila di dalam neraka setiap kali hangus kulit itu dibakar, Allah akan ganti dengan kulit yang lain. Kullama nadijat juluduhum, setiap hangus kulit mereka, badalnahum, kami ganti. Bermakna setiap hangus badan mereka itu ganti lagi. Hangus lagi, ganti lagi. Hangus lagi, sampai kapan? Selama-lamanya. Kalau di dalam neraka itu ditetapkan selama-lamanya, selama-lamanya lah. Kecuali kalau Allah mengeluarkannya dari dalam neraka. Siapa yang akan dikeluarkan dalam neraka itu? Kalau ada iman dalam hati. Kalau ada iman dalam hati, kemudian ketika di dunia melakukan kemaksiatan, semestinya karena beriman kepada Allah tidak melakukan kemaksiatan, tapi melakukan kemaksiatan. Nah, karena melakukan kemaksiatan maka dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Tapi tidak selama-lamanya, sampai masanya habis masa siksaan itu dijalani, maka dimasukkan ke dalam surga. Tetapi yang tidak ada iman sama sekali di dalam neraka, di dalam hatinya, maka akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Allah guna kata khalidin, kekal. Allah gunakan kata abada, abadi, maknanya selama-lamanya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang kafir kepada Allah, yang musyrik, menyekutukan Allah. Wa im minkum illa wariduha. Ini pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menyampaikan berita, pasti benarnya. Tapi kalau manusia yang menyampaikan berita dalam dunia, umpamanya ada berita yang disampaikan oleh wartawan, umpamanya oleh manusia, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Kadang-kadang betul-betul salah karena ada tujuan tertentu dari berita tersebut, hanya propaganda saja. Tetapi kalau berita dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang paling benar dalam berfirman kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara berita dari Allah, ini dia berita. Wa im minkum, tidak ada satu pun dari kalangan kamu. Kum di sini ulama tafsir memahaminya semua manusia tanpa terkecuali. Bermakna kalau semua manusia, orang-orang beriman dan juga orang-orang kafir. Karena manusia itu terdiri dari orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Illa wariduha, kecuali, nah, dalam terjemahan Al-Quran bahasa kita ada yang memilih kata mendatanginya. Tidak ada satu orang pun di antara kamu melainkan mendatanginya, mendatangi neraka itu. Berarti sampai kita ke neraka itu, sampai, karena makna datang itu sampai kita ke neraka itu. Masuk? Nah, pembahasan kata wariduha, ulama tafsir berselisih atau berbeda pendapat dalam memaknai kata wariduha. Sebahagian dari ulama tafsir mengambil makna wariduha itu adalah masuk ke dalam neraka jahanam itu, masuk, betul-betul masuk ke dalam neraka jahanam. Lalu bagaimana orang-orang beriman, apa masuk dalam neraka jahanam? Ya, masuk. Tetapi tidak merasakan panasnya neraka jahanam
seperti Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Nabi Ibrahim masuk juga ke dalam api dahulu. Masuk. Tapi merasakan panasnya api? Tidak. Apa sebab? Sebab Allah menjadikan api itu sejuk bagi Nabi Ibrahim dan menyelamatkan Nabi Ibrahim dari nyala api yang membakar itu. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim masuk dalam api, masuk. Tapi terbakar Nabi Ibrahim? Tidak. Merasa panas? Tidak. Karena Allah menjadikan api itu sejuk dan tidak membakar Nabi Ibrahim. Jadi pendapat pertama ulama tafsir, masukkah orang-orang beriman itu ke dalam neraka? Masuk. Kalau orang kafir, ya pasti masuk. Karena yang jadi permasalahan kan, apakah orang beriman juga masuk ke dalam neraka itu? Nah, kumpulan pertama dari ulama tafsir mengatakan masuk, masuk. Tetapi tidak merasakan panasnya api itu. Perumpamaannya ketika di dunia adalah sama seperti Nabi Ibrahim yang masuk juga ke dalam api, karena Allah menjadikan api itu sejuk. Berarti orang-orang beriman melihat suasana yang ada di dalam neraka kalau mereka masuk? Ya, mereka melihat penghuni neraka itu disiksa dalam neraka, tapi mereka tidak disiksa. Nah, karena Allah memberikan keselamatan kepada mereka dari siksaan neraka itu. Nah, ketika nanti mereka dimasukkan ke surga, membuat mereka bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah melihat bagaimana suasana di dalam neraka. Maka masuknya mereka ke dalam neraka itu tujuannya adalah untuk membuat mereka lebih bersenang hati lagi, lebih bersukacita lagi, lebih berterima kasih lagi. Karena kalau kita dah lihat tempat yang buruk, yang jelek, kemudian kita dijauhkan dari tempat itu, kemudian berada di tempat yang baik, yang indah, yang nyaman, bagaimana? Lebih bersyukur kita kan. Nah, ini pendapat yang pertama. Lalu ada pendapat yang lain, ada makna kata wariduha bukan memasukinya, tetapi maknanya adalah melaluinya atau melewatinya. Nah, melewatinya di sini bermakna ya neraka itu di bawah. Kemudian di antara dua tebing neraka itu ada titian. Titian yang sangat tajam, kahadis saif, lebih tajam dari mata pedang. Kemudian berduri. Kemudian meniti titian yang di bawahnya neraka. Apabila tidak selamat dalam meniti titian, tergelincir jatuh, maka yang akan menerkamnya adalah neraka. Jadi seakan-akan neraka itu seperti mulut yang menganga, yang apabila orang yang meniti di atas titian di mulutnya itu jatuh, maka neraka itu yang akan menyambutnya di bawah. Maka dalam hadis ada disebutkan bahwasanya titian itu disebut dengan as-sirat. As-sirat. Siapapun kalau kita bawa makna ini, makna as-sirat, tidak ada satupun kecuali orang itu melewati neraka. Masuk dalam neraka itu? Tidak, melewatinya, yaitu dengan meniti titian di atasnya. Ini hukum secara umum, bahwasanya tidak dimasukkan ke dalam neraka, tetapi meniti titian. Yang meniti titian itu adalah dengan amal. Maksudnya dengan amal, yaitu apabila amalnya dahulu banyak ketika di dunia, maka dia meniti titian kalamhil basar. Apa lamhil basar ini? Seperti kerdipan mata. Seperti kerdipan mata itu yang paling cepat. Yang kedua yaitu seperti kilat. Kemudian yang lebih lambat dari itu seperti kilat, berarti seperti cahaya ya. Kemudian seperti rih apa? Angin. Seperti angin. Dia meniti titian tersebut. Ada yang lebih lambat dari itu, ada seperti kecepatan kuda berlari. Mana yang lebih cepat? Kilat atau kuda? Kilat. Mau yang seperti kilat atau mau seperti kuda? Maunya seperti kilat, tetapi amalnya sedikit. Menginfakkan harta sedikit.
Kalau mau seperti kilat, amalnya mesti banyak. Karena tadi kita sebutkan berdasarkan amal. Ada lagi yang lebih lambat. Ada seperti apa? Seperti berjalannya unta. Unta lebih lambat dari kuda. Bahkan juga ada riwayat menyebutkan ada seperti yang berjalan kaki, ada seperti yang beringsut. Apa beringsut itu? Bainsui. Tidak lagi di atas kakinya dia berjalan, tetapi di atas badannya dia berjalan, berinsut sedikit-sedikit seperti anak-anak yang baru mulai bergerak. Belum bisa dia berjalan, tapi dia dengan badannya itu. Jadi berapa lama lah baru sampai ya? Sementara dua tebing neraka itu berapa jauhnya? Masya Allah. Kalau kita lihatlah apa yang kita sampaikan sebelum ini, bahwasanya kedalamannya itu sampai 70 musim dalam perjalanan. Kalau kita berjalan 70 musim baru sampai ke dalamnya itu, tebingnya pastilah lebih lebar lagi. Nah, bayangkan berapa lama meniti titian kalau beringsut. Jadi mau cepat atau mau lambat? Terserahlah, tepuk dada, tanya iman. Kalau tanya selera itu kaitan dengan makanan, ini kaitannya dengan amal. Maka tanya iman kita. Kalau mau cepat nanti, inilah dia ayat. Kalau kita mau cepat nanti meniti titian, maka banyakkanlah amal. Setelah Allah menyampaikan berita itu, Allah beri penekanan di ujung ayat, kana ala rabbika hatmam maqdiya. Adalah hal itu kan tak masuk di akal kita kan, karena tak terbayang oleh kita, karena tak pernah kita menyaksikannya dahulu ketika di dunia ini. Nah, maka karena Allah yang memberitakannya, Allah memberikan penegasan. Susahkah bagi Allah untuk memberlakukan yang seperti itu nanti? Tidak. Ala rabbika, ke atas Tuhanmu, bagi Tuhanmu, hatmam, itu adalah satu kemestian maqdiyah yang ditentukan dan tidak susah bagi Allah, karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini adalah ayat ancaman. Ayat ini adalah ayat peringatan. Tetapi setelah Allah menyampaikan ayat peringatan, Allah menyampaikan pula ayat gembira yang membuat kita menjadi gembira. Jadi tidak merasa ketakutan saja, tetapi ada juga lahir harapan, yaitu tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kami selamatkan dari apa? Karena ayat sebelumnya berkaitan dengan neraka. Kami selamatkan dari neraka. Kami selamatkan dari neraka. Wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Wa nadhar maknanya kami tinggalkan, kami biarkan, kami abaikan. Kalau nunaji dibawa untuk diselamatkan. Tetapi kalau nadharu itu ditinggalkan. Nadharudz zalimin, kami tinggalkan. Dari kata wa nadharudz zalimina, kata az-zalimina, kata zulm, orang-orang yang zalim. Nah, digunakan kata zalim ini karena orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang memilih kesesatan karena kebodohannya, seperti orang-orang yang memilih di dalam kegelapan. Nah, maka digunakan kata zulm, orang-orang yang zalim. Nah, sementara kita ini adalah karena memiliki ilmu itu adalah cahaya, kita memilih itu dengan cahaya itu. Nampak oleh kita mana yang benar, mana yang salah, kemudian kita pilih yang benar itu. Karena nampak dengan jelas yang benar itu. Yang menampakkan dengan jelas ilmu yang kita dapatkan melalui wahyu. Nah, orang-orang yang zalim memilih dalam kegelapan, dalam kebodohan mereka. Nah, kami biarkan mereka di dalam neraka itu jithiya. Jithiya berlutut maknanya berdiri juga, tetapi tidak berdiri di atas kaki. Berdiri juga, tetapi tidak berdiri tegak tinggi. Sebenarnya
mereka itu tidak mampu untuk berdiri disebabkan karena beratnya siksaan yang mereka jalani. Maka ulama tafsir menyebutkan mengapa kata jithiyah ini disebutkan di sini untuk menerangkan beratnya siksaan yang mereka terima di dalam neraka. Kemudian ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya ini menerangkan setelah Allah menjelaskan tentang balasan di hari akhirat, yaitu ke atas orang-orang yang kafir itu adalah siksaan di dalam neraka, maka apa yang mereka kerjakan dahulu ketika di dunia? Apa sebabnya sehingga mereka itu berada di dalam neraka? Oh, rupanya dahulu ketika di dunia, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami bayyinat, yang jelas. Yang jelas ini karena jelas, terang. Yang baik itu baik, jelas baiknya. Yang buruk itu buruk, jelas buruknya. Yang halal itu halal, jelas. Yang haram itu haram, jelas. Tak ada yang syubhat, tak ada yang ragu-ragu. Semua di dalam Islam ini melalui ayat-ayat Al-Quran qat'iyyat, jelas-jelas sekali. Tak ada yang samar, tak ada yang kabur. Nah, dibacakan kepada mereka kebenaran tentang tauhid umpamanya, jelas sekali. Yang benar itu Allah itu satu. Tak mungkin Allah itu lebih dari satu. Tak mungkin Allah itu dua. Tak masuk di akal. Akal yang sehat tak akan bisa menerima Tuhan itu lebih dari dua. Karena kalau Tuhan itu dua, pasti sudah hilang sifat kesempurnaannya. Karena Tuhan yang satu akan dibatasi kekuasaannya oleh Tuhan yang satu lagi. Tak akan mungkin. Akan hancur binasa alam ini. Apalagi dalam membawa alam semesta ini. Kalau kendaraan saja, kalau dua supirnya bagaimana? Nah, yang satu mau belok kanan, yang satu lagi mau belok kiri, terbalik bus itu. Maka dalam Al-Quran disebutkan laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah ada Tuhan selain Allah di langit dan di bumi ini, niscaya langit dan bumi ini akan binasa. Lafasadata. Nah, jadi akal sehat itu memahami, karena ayat ini jelas sekali, Tuhan itu satu. Tapi manusia karena kebodohan, atau bukan karena kebodohan, ilmu sudah disampaikan, tetapi mengikuti kehendak hawa nafsu. Ini yang disebut dengan zulm, kezaliman. Sehingga memilih juga kemusyrikan itu, kesesatan itu. Padahal ayat yang dibacakan kepada mereka itu sudah jelas. Qala alladzina kafaru lilladzina amanu. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Ayat ini menerangkan tentang penghuni neraka itu ketika di dunianya dahulu mereka rupanya orang yang menyombongkan diri di hadapan orang-orang beriman. Apa kata mereka kepada orang beriman? Ayyul fariqaini khairum maqama. Yang manakah dari dua kelompok? Dua kelompok yang mereka masukkan, kelompok orang-orang beriman dan kelompok orang-orang kafir. Nah, dari dua kelompok ini, mana kelompok yang lebih baik tempat kediamannya? Nah, ini menerangkan bahwasanya ada di antara orang kafir itu diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pada masa Nabi Musa dahulu. Nah, diberi kekayaan kepada Firaun. Nah, negeri Mesir di bawah kekuasaannya. Nah, hasil bumi negeri Mesir dia yang menguasainya. Dia diberi istana. Istana Firaun itu sungguh besar sekali. Nah, sehingga Firaun itu mengatakan, akulah Tuhan yang paling tinggi. Kemudian ini dia Mesir berada di bawahku dan sungai di bawah kakiku. Nah, ini dia surga yang aku miliki, tempat yang indah yang aku kuasai. Begitu angkuh dan sombongnya Musa itu punya apa dia? Apa yang dia punya? Nah, ketika di dunia boleh jadi orang-orang beriman akan mendengar perkataan angkuh dan sombong itu dari orang-orang kafir. Kami pula akan mengikuti mereka yang miskin itu, kata orang-orang kafir menyombongkan diri. Atau dalam ayat yang lain, kami pula yang akan mengikuti orang-orang yang lemah akal itu dalam ayat yang lain. Kami pula yang akan mengikuti orang-orang yang tak seberapa pengikutnya itu.
Itu perkataan-perkataan sombong orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman ketika di dunia. Tapi di mana mereka pada akhirnya? Nasib mereka seperti apa nanti di hari akhirat? Nah, ini dia. Yaitu mereka dibiarkan di dalam neraka dengan berlutut. Nah, berlutut maknanya tak berdaya. Mereka dalam menjalani siksaan. Mana dia? Kebanggaan yang mereka sudah rasakan dahulu ketika dunia, tak ada lagi. Habis sudah. Tinggal sekarang kehinaan. Wa ahsanu nadiyya, dan indahnya tempat. Nadia ini tempat pertemuan, tempat kumpul-kumpul. Biasanya manusia juga berbangka di mana mereka berkumpul. Biasanya tempat berkumpulnya kelompok-kelompok eksekutif di mana di kota kita ini? Di mana? Maka mereka akan berbangga dengan tempat berkumpul mereka. Nah, sementara boleh jadi orang beriman tempat kumpulnya di pondok yang, di gubuk yang kebanggaan, keangkuhan yang seperti itu ketika di dunia tak ada maknanya, tak ada nilainya kalau pada akhirnya keangkuhan itu yang menghantarkan mereka ke dalam neraka. Kalau kita bawa kepada pendapat yang pertama tadi, sama-sama masuk neraka itu, tetapi yang beriman dikeluarkan dari neraka itu dimasukkan ke dalam surga, dan yang kafir, yang angkuh, yang sombong itu dibiarkan mereka berlutut menjalani siksaan di dalam neraka itu. Mana dia keangkuhan dan kesombongan yang dahulu dipertunjukkan di dunia itu? Nah, inilah dia ayat-ayat yang kita pelajari, menerangkan tentang kehidupan yang kita jalani ini. Tak jauh dari yang kita jalani sehari-hari. Ketika kita membaca, memahami ayat ini, nah, mungkin boleh jadi kita sendiri yang punya pengalaman bagaimana orang yang angkuh itu berkata-kata dengan perkataan yang menyakitkan hati kita, disebabkan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bahasanya tidak seperti bahasa yang kita sampaikan tadi, mungkin bahasanya lain. Itulah kamu, karena kamu tak mau mengambil pinjaman ke bank, kamu tidak mau berdagang dengan riba, rumah kamu seperti itulah rumah kamu. Coba lihat rumah saya. Di sepanjang jalan ini rumah yang paling besar rumah siapa? Rumah kamu seperti apa? Mungkin begitu. Coba lihat kendaraan saya. Kendaraan kamu, senia buruk itu saja. Sementara kendaraan saya, dia akan berbangga. Ini kalau bahasa yang sekarang lah kita. Pakaian kamu, pakaian kamu pakaian lusuh seperti itu saja, tak pernah berganti. Sementara pakaian saya, ini buatan luar negeri ini. Jangan kamu ini tak ada di sini orang jual ini. Luar negeri baru dapat ini. Nah, mengapa saya bisa semua ini? Karena saya, itu dia, berbangga dia dengan kesesatan yang dia lakukan, yang dia buat. Kalau dengan lurus-lurus saja kita hidup ini, tak akan dapat kita semua ini. Nah, ada juga kita dengar bahasa seperti itu. Bapak ini kurus ini karena lurus lah. Kalau lurus, kurus. Kalau mau gemuk, ini bahasa-bahasa yang kita dengar, bahasa merendahkan orang-orang beriman. Padahal orang-orang beriman, mengapa mereka menjaga diri? Disebabkan karena mereka takut nanti akan menjalani siksaan di hari akhirat, karena apa yang dibuat di dunia akan diberi balasan nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.